Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 32. Terjemahannya, berlindung kita kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang buruk, yang busuk, yang keji, dan itu adalah semenjijik-jijikkan jalan, seburuk-buruk jalan. Al-Quran surat Al-Isra atau surat Bani Israel ayat 32. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang kita muliakan, pagi ini kita akan mentadaburi surat Al-Isra atau surat Bani Israel ayat yang ke-32. Menurut ulama tafsir, ayat ini turunnya di Madinah. Dia bagian dari surat Madaniyah. Ciri khas surat Madaniyah itu bicara tentang akhlak. Kalau Makkah bicara tentang akidah, tauhid. Makanya kalau sudah bicara tentang akhlak, itu biasanya ayat-ayat itu turunnya di Madinah. Ayat ini dimulai dengan kalimat wala taqrabu qoroba. Jangan kamu dekati. Kalau suatu perbuatan yang amat buruk, yang jahat, maka itu tidak langsung kepada perbuatan itu, tapi mendekati saja sudah dilarang. Maka itu zina adalah salah satu dosa besar. Ya. Laki-laki perempuan yang berzina, yang belum menikah, itu didera, Pak. Ya. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidan minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang itu keduanya 100 kali dera. Kalau laki-laki atau perempuan yang sudah menikah, lalu mereka melakukan perbuatan zina, maka hukumnya dirajam sampai mati. Itu tandanya barek. Sekarang ada kasus populer di Indonesia. Jadi khatib lagi. Ya kan? Siapa namanya? Ketua KPU. Ya kan? Jadi khatib Idul Adha lagi kan? Ini data. Seharusnya orang yang tahu dengan agama, orang yang bisa khutbah, orang yang rajin ke masjid, orang yang sholat berjamaah, orang yang rajin ibadah,
seharusnya kan berbanding lurus seharusnya perangainya. Tapi ternyata tidak, nah gitu. Nah itu yang perlu diteliti itu. Orang yang rajin ke masjid, rajin sholat, berzina dia. Ya kan? Harusnya orang yang rajin ibadah itu tidak melakukan itu gitu. Nah, tapi kok bisa gitu ya? Nah, berarti ada yang tidak pas dalam, sama dengan umat di Indonesia ini, umat Islam terbanyak, tapi judi online-nya terbanyak juga. Akan lucu itu. Padahal agamanya mengharamkan judi. Kalau di Cina orang biasa aja judi, Pak, karena memang mungkin bagi agamanya tidak masalah kan. Maka itu yang masih gadis, yang masih bujang saja berzina, hukumnya didera 100 kali. Kalau yang sudah pernah menikah, apalagi dia punya istri, yang perempuan ini punya suami, ya kan? Nah, maka itu hukumnya adalah dirajam. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafs allati haramallahu illa bil haqq wa la yasnuna wa man yaf'al zalika yalqa azama. Kalau dia mati, ini mohon maaf Bapak Ibu. Kalau Allah takdirkan dia mati dalam keadaan berzina, maka dia akan berada di dalam neraka jahanam. Kan ada itu yang meninggal, ya kan? Di hotel lah, segala macam lah, ya kan? Jadi selama orang-orang ini tidak menyekutukan Allah, tidak membunuh, tidak melakukan perbuatan zina, ya kan? Maka itu Allah akan selamatkan dia. Tapi apabila dia melakukan, jadi selevel itu Pak, dosa zina itu selevel dengan dosa syirik, dosa membunuh. Nah ini kan sekarang seolah-olah menghabiskan nyawa orang pun hal yang lumrah aja sekarang itu. Ada anak SMP yang berapa umurnya? 3 tahun kan, masih lunak badannya, ya kan? Merasai, artinya dia habisi nyawanya. Jadi kan itu induk-induk angkang dosa sih sebenarnya kok, ya kan? Judi, zina, membunuh, ya kan? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, azani la yankihu illa zaniyah au musyrikatu wa zaniyatu la yankihuma illa zani au musyrik wa hurima zalika 'alal mu'minin. Surat An-Nur ayat 3 mengatakan begini, laki-laki yang berzina tidak mengawini perempuan kecuali perempuan itu juga berzina. Jadi laki-laki yang berzina tidak boleh menikah dengan perempuan yang baik-baik. Perempuan yang berzina pun tidak boleh menikah dengan laki-laki baik-baik. Tapi juga pasangannya juga berzina. Kecuali kalau dia sudah bertaubat. Maka orang kafir pasangannya orang kafir. Orang musyrik pasangannya orang musyrik. Orang berzina, laki-laki yang berzina, pasangannya adalah laki-laki perempuan yang berzina. Maka itu apabila suaminya ternyata berzina, maka perempuan itu boleh datang ke pengadilan, lalu dituntut di pengadilan. Karena dia tidak boleh lagi sebenarnya Pak, kecuali suaminya itu betul-betul bertaubat. Jadi selingkuh-selingkuh ini bahasanya bukan bahasa yang ringan. Iya kan? Kenapa? Karena ini adalah, ini mohon maaf Bapak Ibu ya. Kalau bahasa Al-Quran itu tadi kan begini, wala taqrabu zina innahu kana
Jangan kamu hampiri perbuatan zina. Sesungguhnya zina itu satu fahisha. Zina itu perbuatan yang keji, menjijikkan, kotor. Wasa'a sabila. Sa'a itu buruk. Jadi kemaluan yang bertemu tanpa akad nikah itu adalah kemaluan yang kotor dan menjijikkan. Itu bahasa Al-Qur'annya seperti itu. Ya, jadi kalau ada orang yang melakukan perbuatan zina, atau anaknya lah, adiknya lah, atau istrinya, atau suaminya, lalu dia pulang ke rumah, Pak, senyum-senyum dia di rumah, padahal dia sedang membawa, ya kan, kemaluan yang menjijikkan, yang kotor. Itu tidak bisa soalnya jadikan nikah saja, saudara Pak. Ni baju le Ustaz, kama ka dilataan kepala Ustaz, lah hamil lu di luar nikah, kama lu ka dilataan kepala Pak. Ada ibu-ibu tu, kama ka dilataan kepala Ustaz, hamil lu nyo. Bako kini baru ditanyakan kama ka dilataan kepala, patang ketika anak awak dijapui orang, kau ndak takana di ma ka dilataan kepala kan? Tiga cembo tanang bu cembo. Nggak usah dipindah lo kepala ibu. Kamu lo dipindahan kepala kan? Sudahlah anak di luar nikah hamil, itu pindah lo kepala. Kamu akan dipindahan kepala. Yo malu Ustaz, bakok kini baru rasa malu. Kadang-kadang kan munculnya situ Pak, ya kan? Nah maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan, kalau terjadi perbuatan perzinaan seperti itu, walaupun sebenarnya Bapak Ibu, kalau seandainya laki-laki itu yang menzinai lalu hamil, itu kan terjadi perbedaan pendapat ulama itu. Ada yang membolehkan menikahi selama itu adalah laki-laki yang menghamilinya, dan tidak perlu lagi menikah, boleh bergaul. Tapi Imam Abu Hanifah boleh menikah, tidak boleh bergaul. Boleh menikah, tidak boleh bergaul. Sedangkan mangga di para kawan dan juga gaya kata itu Pak, inilah di nyona mangga aku tidak boleh lo doa. Kalau Imam Malik betul-betul tidak boleh sama sekali, tunggu lahir anaknya suci baru dinikahkan. Bayangkan Pak, perangai awak berbeda orang pada pendapatnya bayangkan. Ya kan? Tapi yang jelas Bapak Ibu yang dimuliakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-waladu lil firashi lil ahiril hajaru. Rawahul Bukhari Muslim. Anak itu dinasabkan kepada pemilik tempat tidur itu. Siapa pemiliknya? Suami yang sah. Maka kalau ada anak yang lahir di dalam nikah, siapa nasabnya? Siapa bapaknya? Pemilik. Kalau adanya sebelum nikah, siapa pemilik ranjang itu? Ibunya. Maka itu anak di luar nikah, nasabnya adalah kepada ibu. Kamu tidak tahu Pak, jangan orang kok ini banyak yang menandingi Maryam gitu. Dulu Maryam dulu kan lahir anak, bapak tidak ada Pak. Amal tahu Maryam kini banyak gitu, iya kan? Ya Cibolo menandingi. Dulu Maryam kok bisa gitu ya, tidak punya suami tapi bisa punya anak gitu ya. Nah hadis ini menunjukkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah sajalah yang dinasabkan kepada ayahnya. Kalau anak yang lahir karena perzinaan, ya walaupun bibitnya unggul lah umpamanya Pak, menikah Januari, April ya anaknya kan super unggul tuh, ya kan? Menikah Januari, Februari, Maret, April ya anaknya, maka itu
dinasabkan kepada ibunya, bukan kepada bapak atau apa namanya sekarang, bapak biologis, apa namanya sekarang tuh, ya enggak, ya kan? Nah, kalau itu bukan bapaknya, nah, itu masalahnya Pak. Kalau anak yang nikah adanya, yang lahir adanya karena tidak dalam perkawinan, pernikahan, bapaknya bukan si laki-laki itu, lalu siapa? Kalau dia nanti anak itu perempuan, lalu siapa yang jadi wali nikahnya Pak? Berhak laki-laki tadi menjadi wali nikah? Harusnya dia disebut dengan putra Maryam, seperti Isa, ya kan? Wa idz qala Isa bin Maryam, gitu berkatalah Isa putranya Maryam. Kalau anak ini perempuan di luar nikah, maka anak itu putranya ibunya. Kalau begitu, ketika dia mau dinikahkan nanti, siapa yang jadi wali nikahnya? Maka laki-laki yang menikahi ibunya tidak berhak menjadi wali. Karena anak ini adanya di luar nikah. Kalau dia tidak berhak menjadi wali, lalu dia juga yang menikahkan, apa yang terjadi? Nah, inilah dia akibat sampai turunan-turunan itu. Paham? Iya, itu masalahnya. Sebenarnya kan nanti nikahan yang zina itu, yang menjina itu bukan yang menjina ini yang menikahkan yang lain yang menikah. Baik. Boleh nggak yang jadi wali? Sedangkan yang menzinai saja menikahi tidak boleh jadi wali. Taruhlah si fulan hamil, mungkin tekonya kok banyak Pak, nggak tahu lah no. Kau lah manunggang aja kemari, kau manunggang aja kemari, lah campur-campur aja, iya kau, iya kan? Nak jaleh lo no sianan nanti kau nan mana menjadi sebenarnya kok. Lalu ada saja umpamanya satu orang yang dibayar lah namanya, yang diminta lah namanya untuk menutupi aib, iya kan? Malu aja orang, balonya nanti lah iya, ndak ada bapaknya. Jangankan orang lain, kalau orang lain yang tidak berbuat menikahi, mau dinikahkan tapi tidak boleh digauli, kecuali nanti setelah dia suci. Nah, sekarang gimana dia? Sedangkan laki-laki yang menghamili tidak bisa menjadi wali karena dia bukan nasabnya. Apalagi yang tidak, iya kan? Tentu tidak bapaknya lah itu. Bapak nama itu. Mungkin bapak bocor lah namanya. Nah, itu bukan anaknya. Maka itu nasabnya kepada ibu. Lalu yang menikahkannya cuma satu saja Pak. Siapa itu? Pemerintah. Jadi yang menikahkan perempuan tadi itu adalah pemerintah. Siapa pemerintahnya? Wali nikah. Iya kan? Kalau dulu namanya Pak Pengulu ya. Wali nikah Pak. Itulah dia. Jadi yang menikahkan anak yang seperti itu, ya dulu ya akibat dari perbuatan itu yang disebut fahisyah tadi itu. Wasa'a sabila. Lah 25 tahun Pak, masih ada aja pengaruhnya, coba bayangkan. Dia terlanjur melakukan perbuatan zina, lalu dia dinikahkan, lalu dia karena malu di kampung nyopai merantau. 25 tahun ke depan dia jadi orang sukses. Pamannya Pak, dia udah bertaubat malahan, sukses dia, udah pelo ke Makkah Pak. Lalu anaknya ke menikah. Kalau ndak awak menikah meku anak awak pertama ala kecil orang,
Padahal awak tahu anak ini di luar nikah apa mak? Nyo pasuannya dirinya untuk menikahkan, maka nikahnya tidak sah. Kalau nikahnya tidak sah, anaknya berhubungan zina. Di banyak yang keluar. Kalau dia mau jujur, ada jalan keluarnya sebenarnya. Enggak bisa. Nya sama saja. Nya kan nikah kok di Indonesia, luar negeri kan sama aja nikah kok. Saya pernah menyelamatkan orang yang seperti itu dan saya tanya, betul enggak ini anak di luar nikah, Bapak mau saya selamatkan atau gimana? Dia ngaku betul, Pak. Ini memang kesalahan saya. Lalu apa yang harus saya lakukan? Supaya jangan tahu mana jurang, Pak. Buat sandiwara. Lah dicipunya ijab kabul, Pak. Ndak lalu je doh. De mohon Pak Hakim, tolong diwakili sajalah di Pak Hakim. Padahal kalau diwek lah diatur kok. Iya kan? Ndak bisanya tak gagak wagok taruh saya. Iya kan? Aku terima. Itu sulitnya. Dibuat seperti itu supaya jangan malu dia. Padahal dia sudah bertaubat, sudah banyak ibadah, iya kan? Jadi waktu pernikahan itu lantaran dengan kawan. Iya. Kan kami juga dia. Tapi kan kita sudah menyelamatkan dia. Salah dari itu. Iya, artinya begini, ketika dia berijab kabul dengan wali hakim, dengan di depan wali hakim itu, dengan putra yang calon menantunya, ya tidak lewat dia, ya kan? Tidak lewat, akhirnya ya sengaja tidak lewat, itu masalahnya, supaya jangan hilang muka dia. Kita ini kan perlu juga menyelamatkan orang, apalagi orang yang sudah bertaubat, orang yang sudah melaksanakan ibadah. Jadi sebesar apapun dosa Bapak Ibu, asal dia mau bertaubat, ya, maka ampunan Allah jauh lebih besar daripada. Jadi Oke. Kalau dia dinikahkan, pamannya dia hamil, lalu dinikahkan, bagaimana anak yang berikutnya yang diambil di dalam hukum kompilasi Islam terjadi zina lalu membuahi kehamilan, maka dalam hukum Islam, kompilasi hukum Islam, maka orang ini boleh dinikahkan. Satu, kalau boleh dinikahkan, boleh enggak mereka bergaul? Boleh. Nah, dua, yang ketiga, kalau lahir nanti anaknya, apakah perlu menikah lagi? Tidak. Ya, itu dalam hukum kompilasi Islam tuh Pak, yang sudah diundang-undangkan di Indonesia. Jadi satu, boleh menikah, boleh bergaul, kalau lahir anaknya nanti tidak perlu menikah lagi. Kalau begitu lahir anak yang kedua gimana? Karena dia sudah menikah. Berarti anak kedua, ketiga, keempat itu anak yang sudah berada di dalam pernikahan. Iyalah. Tidak cukup. Cukup dia menikah sekali, ya kan? Malahan yang dulu dia tidak Islam. Dia tidak Islam, nah suami istri tidak Islam Pak. Lalu dia masuk Islam kedua-duanya. Apa menikah lagi dalam Islam? Tidak. Maka dianggap nikahnya dulu sudah sah. Makanya dulu sahabat-sahabat yang dulu sebelum Islam ada, dia tetap nikah yang lama itu diteruskan. Tapi kalau suaminya atau salah seorang yang masuk Islam, yang satu lagi tidak masuk Islam, maka dia langsung terputus. Karena tidak boleh menikah dengan orang kafir. Nikah itu tidak sah kalau di Islam. Islam ya. Di perempuannya misalnya masih dalam Islam. Tidak. Jadi kalau di Zina. Jadi kalau dia pertama sama-sama musyrik, sama-sama kafir, lalu satu di antara yang dua ini masuk Islam, otomatis terputus hubungan nikahnya. walaupun dengan secara
Islam bilang balik. Baca rumah ulangnya Islam. Ini tidak Islam dah. Ini kan banyak selebriti juga kan banyak kecil Islam hampir bisa lihat artinya Islam nikah secara Islam tapi apa juga tidak ada non Islam kan. Tidak ada sekarang lagi di Indonesia ini yang pasangan beda agama lalu dinikahkan secara Islam. Tidak ada. Iya. Kalau dia mau menikah juga, kalau dulu kan ada namanya catatan sipil. Jadi tidak ada sekarang ini beda agama lalu dinikahkan dengan cara satu agama. Kalau dia dinikahkan secara Islam pun, karena dia tidak Islam, maka dia zina. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Jangan kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Itu larangan Allah itu. Jadi satu, kalau dia suami istri sebelum masuk Islam, kalau dia masuk ke dalam Islam kedua-duanya, maka dia tidak perlu lagi menikah. Nikah yang lama itu dianggap sah. Kalau salah satu di antaranya masuk Islam, yang satu tidak, maka hubungan nikahnya habis. Kalau dia lanjutkan, maka dia menjadi zina. Maka langsung terputus saja. Maka di masa Nabi itu kalau ada orang-orang jahiliyah yang dulu mereka suami istri, lalu sekarang suaminya masuk Islam, istrinya tidak, maka langsung terputus hubungan perkawinannya. Jadi kalau begitu sekarang menikahi perempuan yang tidak Islam, ya haram. Dan itu sudah difatwakan oleh majelis ulama. Ya kan? Ya kalau ada anaknya, ya anaknya anak luar nikah. Kalau terjadi, ya kan, menikahnya atau masuk Islamnya tidak kedua-duanya. Ya kan? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, lalu apa caranya lagi? Karena ini adalah bagian dari dosa besar dan jangan pernah menganggap enteng gitu. Ya kan? Oh, nyo rajin sholat Ustaz, nyo rajin ke masjid, bezina taruh jo, tidak bisa Pak. Sedangkan hukuman di dunia saja tidak dilaksanakan, harusnya kan dilaksanakan tuh, tapi di negara awak tidak negara Islam. Jadi gara-gara tidak dilaksanakan hukum untuk dia, maka merugikan pada dia. Dulu kan pada datang kepada Rasulullah itu, ya Rasulullah, celaka saya ya Rasul. Kenapa kamu celaka? Saya terlanjur berzina ya Rasul, tolong tegakkan agama. Ulanglah dulu kata Rasulullah. Ulang. Nggak yuk paham Pak. Balik lagi. Ya Rasulullah, gimana ya Rasul? Tidak puas dia karena melakukan perbuatan dosa. Kalau kini tidak Pak, bazinanya senyum-senyumnya, lah di nikahan tuh senyum, selamat, selamat. Apa yang selamat? Iya kan? Berzinanya tapi galak-galaknya Pak. Orang gayanya mabien pitil tuh orang lek tuh. Anak di baraleannya anak yang dapat menantu yang menzinai anaknya. Mohon maaf Bapak Ibu-ibu. Kalau ada seorang bapak, anak perempuannya hamil di luar nikah, ini adalah kegagalan besar bagi seorang bapak. Gagal aja dia Pak, itu semua poinnya Pak. Maka itu jago anak perempuan itu sampai diantar ke jenjang pernikahan. Nah, biar agak tegas Bapak Ibu kalau punya anak tadi. Kalau raso-rasonya, lah ada orang manjapik, nyolah patui lo menikah Pak, etong sekali. Datangnya menjapui ke rumah umpamanya nak, lah nampaknya bergaul dia awak, nyelama kawan-kawan, ya kan? Langsung saya Pak tanyuan saleronya, menikah apa enggak? Kau enggak nyogungguang ke tepi lawi, nyogungguang ke situ, nyogungguang ke mari. Ah beko, lah hamil, baru, ya nak? Apa penyesalan? Ancalah dinikahan saja, ya kan? Kamu jujur sama apa-apa ibu-ibu. Anakmu gitu kan kalau lara suka menikah nak kecayaan kaya. Kalau lu nado lai ayah carian. Itu saya. Daripada beko Pak. Iya kan? Nyo kan menikah aja nyo.
Tapi dulu bajak pada hanya belo masuk merit by accident. Oh, merit by accident lah kecil Pak. Ya Allah, ya kan? Jadi bapak ibu-ibu, iko yang perlu dijago Pak. Kalau bahasa Al-Quran tu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Terakhir Bapak Ibu, yang terlanjur cepatlah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah kepada ampunan Allah dan surganya yang seluas langit dan bumi. Jangan menganggap enteng Pak perbuatan zina. Nggak bisa aja senyum-senyum saja Pak. Ya kan? Aja anakku bertaubat. Siapa yang terlanjur berbuat zina, aja bertaubat. Supaya bagaimana? Datang penyesalan, berjanji tidak akan melakukan lagi, berhenti melakukan perbuatan zina. Iya lah berhenti gua. Lah dinikahkan, itu berhenti nyelai. Tapi harus ada penyesalan. Berjanji tidak akan mengerjakan, lalu berhenti, lalu diiringi dengan ibadah Pak. Karena ini adalah perbuatan yang luar biasa. Nah, sekarang saya belum mengkaji bapak-bapak, ibu-ibu, untuk pertemuan ini, apa akibat dari perbuatan dosa zina. Baik termasuk masalah ekonomi Pak. Masalah sosialnya. Itu akan ada tuh akibatnya Pak. Ya kan? Bisa jatuh ekonominya, jatuh nama baiknya, akan nampak lewat gini tuh. Ya kan? Siapa yang melakukan perbuatan itu kan? Maka dari itu Bapak Ibu, mudah-mudahan kajian kita yang pendek ini bisa kita pahami, kita jaga generasi kita. Yang punya suami jaga istrinya, yang punya istri jaga suaminya, ya kan? Iko kadang-kadang aneh Pak, lah ada yang halal, hanya cari jo yang haram, ya kan? Ya, yang harum ada, dicarinya yang busuk atau ira gratis ya Pak, ya kan? Tapi itulah nafsu ya, itulah setan yang menggelincirkan manusia. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Kita tutup dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.